Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep struktur data. Yang akan kita pelajari adalah konsep stacks dan yang kedua adalah konsep queue. Untuk yang pertama adalah konsep stack. Apa itu stack? Lalu bagaimana nanti tipe data abstraknya atau tipe data bentukannya, bagaimana aplikasinya, dan bagaimana implementasi di kode programnya yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Apa itu stack? Jadi kalau kita bicara stack ya, mungkin kalian bisa bayangkan makna dari stack secara harfiah itu adalah tumpukan ya. Sehingga dalam struktur data itu menyimpan kumpulan elemen dengan urutan tertentu. Jadi kalau kita bayangkan tumpukan itu prinsipnya adalah last in first out. Jadi secara umum itu dikenal dengan konsep LIFO, last in first out. Itu kalau stack. Itu artinya adalah elemen yang terakhir ditambahkan adalah elemen yang pertama kali di remove atau diambil. Sebagai contoh di sini adalah ilustrasinya adalah tumpukan koin ya. Kalau kita numpuk koin tentunya kita kalau mau mengambil elemen itu adalah elemen yang paling atas. Nah ini ilustrasinya. Kalau misalkan kita punya data ya, yang kita akan simpan dengan menggunakan struktur data struct ya. Itu misalkan seperti ini. Misalkan ada data pertama itu A, maka otomatis A itu berada di paling atas tumpukan karena hanya satu, maka A itu sendiri yang menjadi data paling atas. Misal lagi ada data masuk yaitu B. Jadi karena ditumpuk, maka B itu berada di atasnya A dan seterusnya sampai E. Untuk itu ketika akan diambil E-nya, maka ketika kita mau ngambil dari tumpukan ini maksudnya, maka yang diambil pertama kali adalah E, sehingga D ini akan menjadi topnya. Dan ketika akan diambil lagi, maka yang terambil adalah D-nya, dan C akan menjadi top, dan seterusnya sampai habis. Atau ketika mau ditumpuk lagi juga konsepnya sama seperti itu. Jadi data yang terakhir masuk itu akan menjadi data yang paling atas. Dan yang data kali pertama diambil. Di dalam kehidupan real life-nya atau kehidupan nyatanya, konsep stack itu misalkan ya, pile of book atau tumpukan buku, ada tumpukan plat dan seterusnya, itu adalah contoh nyata dari stack. Kalau aplikasi yang berrelasi dengan ilmu komputer untuk konsep stack ini contohnya adalah ini. Program execution stack. Read more from your text. Jadi kalau kita menggunakan perintah more di dalam operasi sistem itu akan menampilkan data yang yang paling atas, sehingga kita perlu menelusuri lagi data di bawahnya. Lalu yang kedua adalah mengevaluasi ekspresi matematika. Jadi kalau kita punya ekspresi matematika, aritmatika ya, penjumlahan, perkalian dalam satu baris ya, misalkan 2 ditambah 3 dikali 4 dan seterusnya, itu untuk menyelesaikan masalah itu menggunakan konsep stack.
Lalu bagaimana tipe data bentukan dari stack? Kita sudah pelajari apa itu tipe data bentukan atau data tipe. Kita bisa mendefinisikan sebuah ADT untuk stack yang setidaknya itu memiliki elemen sebagai berikut. Yang pertama ada itemnya. Item dari stacknya atau tumpukannya. Item ini adalah ya kita bisa menambahkan elemen apa saja ya, apakah nanti lingkaran seperti biasanya yang kita tumpuk, maka item ini bisa sebuah lingkaran gitu, seperti itu. Lalu kita juga bisa menentukan maksimum ukuran dari stacknya. Di sini max stack size misalkan kita tentukan berapa gitu, berarti ini adalah integernya. Lalu yang kedua, selain dia memiliki elemen data berupa item dan ukuran dari stacknya, kita juga bisa membuat fungsi create s atau create stack. Nah, fungsi ini kalau kita membuat sebuah ADT dengan menggunakan structure atau class itu kita bisa ganti dengan menggunakan konstruktor ya. Sehingga ketika pertama kali sebuah stack dibuat, maka akan memanggil ini. Yaitu adalah create s ini atau konstruktor nanti kita buat ini itu akan membuat stack kosong dengan menentukan ukuran size dari stacknya itu. Itu yang untuk create s atau create stacknya. Yang kedua adalah fungsi isFull untuk memeriksa apakah stacknya sudah penuh atau belum. Kondisi stack penuh itu apabila jumlah elemen di dalam stack itu sama dengan atau lebih besar, sama dengan dari ukuran dari maksimum stacknya. Lalu di sini ada fungsi push, di mana fungsi push ini digunakan untuk menambahkan tumpukan ke dalam stack. Untuk fungsi push sendiri itu yang pertama adalah kita cek dulu apakah stacknya itu penuh atau tidak. Kalau dia sudah penuh maka kita tidak bisa menambahkan tumpukan itu. Selainnya maka kita bisa menambahkan item ke atas tumpukan atau ke atas stack. Ini yang kalau kita mau menambahkan elemen ke dalam stack. Lalu yang fungsi selanjutnya adalah isEmpty untuk memeriksa apakah stack itu kosong atau tidak. Untuk memeriksanya ya kita lihat saja letak dari topnya ya. Kalau topnya misalkan tadi untuk membuat sebuah stack itu posisi dari datanya atau kalau kita menggunakan linked list ya maka dia null topnya, tapi kalau kita menggunakan array maka topnya itu -1 misalnya. Kita cek dulu apakah dia stacknya itu kosong atau tidak. Kalau dia kosong bernilai true, kalau dia ada isinya bernilai false. Lalu untuk pop, nah kebalikan dari push, kalau di stack itu adalah pop ya. Pop itu berarti kita mengambil elemen dari stacknya. Untuk pop sendiri yang pertama dilakukan adalah memeriksa apakah di dalam stack itu ada tumpukan atau tidak. Kalau dia kosong, maka tidak mengembalikan apa-apa. Tapi kalau dia ada isinya, maka dikembalikan stack yang paling atas. Lalu dikurangi elemen stacknya, jadi topnya pindah ke yang di bawahnya. Lalu bagaimana mengimplementasikan stack? Yang pertama adalah implementasi stack dengan menggunakan array. Nanti juga bisa menggunakan linked list atau list.
Yang pertama kita misalkan akan mengimplementasikan stack dengan menggunakan array. Yang pertama yang dilakukan adalah alokasikan sebuah array dengan ukuran tertentu. Nah, ukuran dari array ini akan menjadi maksimum stacknya. Misalkan kita punya array 100, maka maksimum stacknya adalah 100. Jadi kalau kita menggunakan array, maksimumnya itu bisa ditentukan dari banyaknya elemen dari array. Bottom stack elemen disimpan ke elemen 0 ya. Sehingga kalau di elemen 0 sudah ada isinya, maka di sini stacknya tidak kosong. Jadi elemen pertama itu disimpan di elemen yang bukan 0. Last index di dalam array, atau kalau misalnya gini, kita punya maksimum size-nya 100, lalu datanya tumpukannya cuma ada 5. Sehingga data yang kelima itu atau yang di elemen keempat itu disimpan dalam variabel top. Jadi variabel top ini adalah menyimpan data yang paling atas atau indeks terakhirnya. Sehingga indeks terakhir dari array itu kita simpan terus. Jadi kita nggak menggunakan yang maksimum size-nya ya. Tergantung dari datanya. Kalau datanya ada 10, ya kita topnya berarti 9 gitu. Nah, untuk menambahkan data, maka topnya itu ditambahkan. Jadi increment top when one element is pushed. Jadi tambahkan top ketika satu elemen ditambahkan. Decrement atau kurangi kalau misalkan ada proses popnya. Jadi kalau kita ambil, maka topnya dikurangi 1. Nah, untuk implementasinya adalah seperti ini setidaknya. Pertama adalah create S. Create S ini berarti create stack. Di sini ada maximum stack size. Maka ketika kita definisikan create S atau nanti kita buat sebuah konstruktor untuk fungsi ini, maka di sini yang didefinisikan adalah sebuah array dengan maksimum size-nya sekian. Kalau ini maksimum size-nya adalah 100. Lalu kita definisikan topnya sama dengan min 1. Jadi kalau pertama kali stack dibuat berarti kosong, tandanya kosong itu topnya berada di min 1. Karena ketika topnya sama dengan 0, maka itu sudah ada datanya, karena elemen pertama itu disimpan di indeks ke 0. Maka untuk itu kita perlu mendefinisikan di mana dia kosong. Kita definisikan di sini top sama dengan min 1. Lalu ada fungsi yang kedua is empty. Itu digunakan untuk memeriksa apakah stack itu kosong atau tidak. Jika top lebih kecil 0, maka itu berarti kosong. Ya. Bagaimana kondisi penuhnya? Kondisi penuh adalah ketika topnya lebih besar sama dengan max stack size min 1. Jadi kalau kita punya max size-nya itu adalah 100, maka ketika topnya itu sama dengan 99 itu sudah penuh. Ya, itu kondisi kalau misalkan kita implementasi menggunakan array. Lalu bagaimana fungsi push? Fungsi push sendiri itu digunakan untuk menambahkan elemen ke stack. Tadi kan sudah disampaikan di awal. Logikanya bagaimana? Kita cek dulu apakah stacknya itu penuh atau tidak. Untuk yang if top lebih besar sama dengan max size ini kita bisa ganti dengan fungsi is full. Jika dia penuh, nanti kita cetak misalkan stack penuh. Lalu bagaimana kalau dia tidak penuh? Maka di sini stack plus plus top sama dengan item. Nah, di sini kenapa plusnya di depan? Ini artinya bahwa nilai dari topnya ini ditambahkan dulu. Jadi kalau misalkan topnya tadinya 0, berarti sekarang topnya menjadi 1. Jadi stack 1 atau indeks ke 1 sama dengan item.
karena dia push, dia nambah topnya naik satu, lalu di indeks yang top itu diisi dengan nilai itemnya untuk pushnya. Lalu bagaimana dengan pop? Untuk pop sendiri itu digunakan untuk mengambil elemen dari stack tadi. Yang pertama dilakukan adalah diperiksa apakah dia kosong atau tidak. Tandanya kosong yaitu topnya sama dengan -1. Kalau topnya sama dengan -1, maka dia kosong. Kalau kosong ya nanti dicetak kosong. Kalau dia tidak kosong, ini kebalikan dari yang push tadi. Di sini operator decrement-nya ada di belakang. Artinya apa? Di sini yang kita kembalikan adalah elemen topnya, elemen paling atas. Setelah dikembalikan baru dikurangi 1. Jadi jangan dikurangi dulu baru dikembalikan. Kalau dikurangi dulu dikembalikan, nanti yang terambil bukan elemen paling atas tapi elemen di bawah. Maka di sini decrement-nya setelah top. Kalau yang push tadi increment-nya sebelum top. Ya. Itu untuk implementasi di array. Lalu bagaimana untuk implementasi dengan menggunakan list atau linked list? Kalau kita bayangkan ya, push itu berarti kan menambahkan data. Jadi kalau kita menggunakan konsep single linked list, push sendiri itu bisa kita gunakan algoritma misalkan tambah depan. Jadi, tambah depan itu kita gunakan algoritma untuk push. Lalu untuk popnya nanti itu adalah ambil depan. Jadi ketika kita ambil depan itu atau hapus depan itu secara konsep itu nanti adalah mengambil data yang paling atas ya. Tapi kalau di stack itu konsepnya adalah atas bawah. Tapi kalau yang linked list kemarin kan ada depan, ada belakang, ada head, ada rear gitu. Nah, tapi secara pemrograman nanti tinggal mengganti nama variabel saja sebenarnya. Untuk logikanya sama. Ya push itu nanti kita menggunakan logika yang tambah depan. Untuk yang pop kita bisa gunakan logika yang ambil depan. Seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya, kita bisa gunakan tambah depan untuk push. Di sini untuk fungsi pushnya adalah kita alokasikan sebuah memori. Kalau kita menggunakan linked list, kita perlu mengalokasikan memori apakah masih tersedia atau tidak. Jika memorinya masih tersedia, maka kita bisa cek apakah stack-nya itu kita bisa gunakan untuk memeriksa apakah stack itu kosong atau tidak. Jadi untuk yang implementasi list ini kita tidak bisa tentukan maksimum size dari stack ya dalam bentuk integer. Kalau array kan kita bisa, tapi kalau di linked list itu untuk menentukan dia penuh atau tidaknya adalah ketika ada atau tidak memori yang bisa dialokasikan untuk menampung elemen tadi. Kita bisa gunakan ini jika dia penuh, kita bisa cetak error memori penuh. Tetapi kalau dia kosong di sini TMP item sama dengan item, lalu TMP next sama dengan top, top sama dengan TMP. Ini seperti halnya kita menambahkan data baru ya. Data baru itemnya sama dengan item, lalu data baru sama next-nya sama dengan top. Itu berarti data baru next-nya sama dengan head kemarin. Ini sama dengan head sama dengan data baru. Jadi dengan konsep single linked list itu kita bisa mengganti namanya variabelnya sehingga menjadi implementasi push di stack. Untuk yang algoritma
tambah depan, ya, seperti itu. Jadi anggap aja top ini adalah head dari link listnya. Lalu untuk pop bagaimana? Ya sama. Untuk pop sendiri itu adalah hapus depan. Kita cek dulu apakah dia kosong atau tidak. Kalau dia tidak kosong, maka di sini kita nanti akan perlu mengembalikan itemnya. Maka kita harus ambil dulu itemnya. Lalu sini top sama dengan tmp next. tmp next, kita berarti pindah topnya itu di data selanjutnya. Lalu kita delete dengan menggunakan perintah free atau perintah delete. Lalu kita kembalikan item. Oke, kita nah ini ada contoh pemanfaatan stack ya untuk menyelesaikan problem ya. Di sini ada namanya Tower Hanoi problem. Itu adalah problem yang berasal dari legenda ya. Di sini dikatakan bahwa misalkan terdapat 64 disk atau lempengan gitu ya. Nah, lempengan disk ini ukurannya beda-beda ya, dari besar ke kecil. Nah, 64 disk ini harus dipindahkan ke suatu tempat. Tapi ada aturannya di sini. Jadi ketika kita menumpuk disk itu tumpukan di bawah disk yang berada di bawah itu tidak boleh lebih kecil dari disk yang di atasnya. Nah, untuk memindahkan itu ada tempat untuk menyimpan sementara. Jadi bayangkan ada 3 tempat. Tempat yang pertama itu adalah berisi 64 disk. Tempat yang kedua itu yang pertama masih kosong. Tempat yang ketiga itu adalah target atau tujuan pemindahan dari 64 disk itu. Nah, untuk memindahkan dari tempat pertama ke tempat ketiga itu hanya boleh menggunakan tempat kedua sebagai temporarinya. Ketika memindahkan ke yang ketiga, pindahkan dulu kedua misalkan, lalu pindahkan ke yang ketiga. Ilustrasinya seperti ini. Jadi di sini ada tumpukan disk, anggap saja ini adalah disk yang jumlahnya 64 tapi ini hanya 5. Ini tujuan target dipindahnya adalah ke disk yang paling kanan. Nah, tetapi di sini ukuran disknya beda-beda ya. Ketika kita pindahkan ke sini, ini tidak boleh disk yang lebih kecil itu berada di bawah yang lebih besar. Maka untuk itu kita perlu pindahkan dulu, kita memerlukan sebuah tiang yang digunakan untuk menampung sementara. Misalkan kita mau pindah ke sini, maka kalau yang ungu ini langsung kita pindahkan ke sini, maka yang kuning ini otomatis akan di atasnya yang ungu. Dan ini nggak boleh karena kuning lebih besar daripada yang ungu. Jadi untuk yang pertama itu kita pindahkan yang ungu ke tengah ya. Lalu kita pindahkan yang kuning misalkan ke sini. Lalu kita pindahkan lagi yang ungu ke sini. Sehingga nanti di sini berisi kuning dan ungu. Nah, di sini sisa 3.
kita perlu memindahkan yang merah ini ke sini. Karena di sini sudah ada kuning dan ungu, dan yang merah ini lebih besar daripada kuning yang ungu, maka ini tidak boleh langsung ke sini. Maka merah kita taruh di tengah, lalu kita pindahkan yang dua ini ke sini dulu. Ya, kita pindahkan yang ungunya ke sini dulu, lalu yang kuningnya ke sini. Setelah dia pindah, kita pindahkan lagi yang merah ke sini. Nah, sekarang di sini ada merah, di sini ada biru, hijau, kuning, ungu. Lalu yang kuning ungu tadi kita pindah lagi ke sini dengan cara yang sama. Ungunya ke sini, kuningnya ke sini, ungunya ke sini. Ungu yang di sini ke sini. Sehingga di sini ada merah, kuning, ungu dan seterusnya. Ini kalau yang 5. Kalau 64 lebih lama lagi. Ini contoh ilustrasi kalau kita mempunyai disk tadi, anggap aja ini gajah, ada anjing, ada bebek. Jadi untuk memindahkan dari kanan ke kiri, tujuannya adalah di sini ya. Untuk yang 3 itu ilustrasinya seperti ini. Bebeknya kita pindahkan ke sini. Lalu anjingnya kita pindahkan ke sini. Lalu bebeknya kita pindahkan ke sini. Lalu di sini gajahnya kita pindahkan ke sini. Nah, ini bebeknya nggak bisa langsung ke atas gajah ya. Kalau bebeknya langsung di atas gajah, nanti anjingnya akan di atas bebek, dan itu nggak memungkinkan. Sehingga bebek perlu ke sini dulu. Baru nih anjingnya ke sini. Baru di sini bebeknya di atas anjing. Nah, proses problem tower HANA adalah seperti ini. Lalu bagaimana kita mengimplementasikan di kode program? Kita bisa gunakan rekursif ya, solusi untuk rekursif. Di sini ada fungsi namanya HANA. Ini ada stack from pole, tumpukan yang sumbernya. Lalu sini ada stack tuple, ini adalah targetnya. Ada stack out, ini sebagai temporarinya, yang tengah tadi. Ya. Lalu di sini ada disk D. Disk D ini elemennya. Jadi ada integer disk ya pertama. Ini adalah elemen dari disk. Banyaknya disk ya. Kalau misalkan tadi 5 ya berarti ini 5. Jika disk lebih besar sama dengan 1, lakukan proses ini. Artinya kalau dia tinggal 1, ya berarti ya itu adalah baseline dari rekursif ini. Tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Di sini yang pertama dilakukan adalah melakukan proses, karena tadi bisa dilakukan dengan rekursif ya. Maka di sini disk -1 from pole out to pole. Jadi kita pindahkan dari from pole. Nah, tujuannya adalah yang pertama ke tengah, ke out. Nah, tuple-nya bisa jadikan temporarinya. Karena kita lihat di sini. Pertama from pole to pole, di sini out. Nah, lalu di sini pindahkan dari from pole ke out. Ya. Dan menjadikan out-nya sebagai tuple-nya sebagai temporarinya. Lalu di sini ada proses pop nih. Pop itu berarti mengambil dari from pole-nya. Kalau from pole itu adalah stack, maka kita bisa gunakan perintah pop. Nah, sekarang setelah kita pop, lalu kita pindahkan D-nya tadi. D-nya kita pindahkan ke tuple, kita push. Lalu di sini kita pindahkan dari out ke tuple. Jadi dari from pole ke out, jadi kan di sini from pole to pole, ini parameternya. Jadi from pole ke out, kalau ini dari out ke tuple. Sekarang kita pindahkan dari out ke tuple, kita gunakan from pole-nya sebagai temporarinya atau out-nya. Ini adalah implementasi untuk menanam.
Materi yang kedua itu adalah konsep antrian atau queue di sini. Jadi kalau tadi tumpukan, kalau ini antrian ya. Jadi juga mirip, bukan ya, satu konsep dengan stack, cuman beda prioritasnya. Nah, kalau tadi itu last in first out, kalau yang queue atau antrian itu adalah first in first out. Jadi yang pertama masuk itu yang pertama kali keluar. Sebagai contoh di sini adalah antrian kalau kita mau mendapatkan layanan. Tentunya orang yang pertama kali datang akan dilayani lebih dulu. Di kehidupan nyata, untuk aplikasi antrian ini contohnya adalah ya antrian tadi, waiting in line tadi. Misalkan kita menunggu untuk mendapatkan layanan yang di tech support gitu, itu juga menggunakan konsep antrian. Lalu di komputer science atau di komputer gitu, antrian itu diimplementasikan di misalkan untuk trades ya. Di operasi sistem ada konsep trades, di game ada konsep trades dan seterusnya. Itu menggunakan konsep antrian. Lalu job scheduling ini di hardware CPU ya, untuk mengalokasikan program mana yang akan dijalankan itu menggunakan job scheduling, dan itu menggunakan konsep antrian. Nah, di job scheduling ini salah satu algoritma yang populer digunakan adalah round robin algoritma untuk mengalokasikan CPU. Nah, ilustrasinya bagaimana untuk struktur data dari antrian. Misalkan kalau kita punya data A, maka A ini akan menjadi data yang paling belakang dan yang paling depan karena hanya satu. Lalu misalkan lagi masuk data B. B ini akan menjadi data yang belakang atau rear-nya, dan A akan menjadi front-nya. Kalau masuk lagi C, ya, maka C akan menjadi rear-nya, dan seterusnya sampai D. Jadi front-nya itu adalah tetap data yang pertama kali masuk. Lalu bagaimana kalau mengambil dari antrian ya, atau istilahnya sini DQ. Maka yang pertama data yang terambil, yang keluar dari antrian itu adalah data yang pertama. Maka di sini ketika di proses ada data yang keluar, maka data yang kedua yaitu B akan menjadi frontnya dan rear-nya tetap. Ya, ini seperti ini. Contoh lagi, misalkan di job scheduling, di sini ada antrian, ya, Q ini antrian. Ini ada front, ada rear. Ini ada indeks dari antriannya. Ketika antrian masih kosong, maka frontnya itu sama dengan -1, rear-nya sama dengan -1. Itu antrian berarti masih kosong. Lalu ada job 1 masuk. Maka job 1 itu nilai dari rear-nya itu ditambahkan 1 yaitu 0. Job 1 rear-nya menambah 1, front-nya masih -1. Front-nya masih -1 nih. Lalu masuk ada job 2. Di sini J2. Rear-nya nambah. Rear-nya menambah jadi 1. Front-nya tetap. Lalu masuk lagi job 3. Maka rear-nya itu akan jadi 2. Front-nya tetap -1. Lalu ada yang keluar antrian 1. Maka front-nya itu naik jadi 0. Lalu keluar lagi antrian satu data dari antrian.
maka frontnya naik, rearnya tetap. Kalau misalkan J3 ini keluar lagi, maka frontnya naik, sehingga front sama dengan rear. Nah, ketika front sama dengan rear, maka antrian itu kosong. Nah, ini untuk ADT dari antrian ya. Di sini ada ini ada antrian, elemen dari antrian. Ini kita bisa buat Q ini sebuah abstrak, tipe data abstrak ya. Kayak kemarin kita membuat lingkaran, membuat mylist gitu ya. Nah, Q harus tipe data abstrak, terus ada elemennya. Item, elemen dari elemen, terus dia ada mark size-nya. Mark size ini positif integer. Nah, mark size ini kita bisa implementasikan kalau menggunakan array. Untuk antrian sendiri kita bisa implementasikan juga menggunakan linked list. Lalu yang pertama ada fungsi create queue, berarti ini create antrian, yaitu mendefinisikan bahwa antrian masih kosong. Untuk yang pertama kali antrian kosong itu kita bisa definisikan rear dan frontnya sama, yaitu sama dengan min 1 tadi. Is full ini digunakan untuk memeriksa apakah antrian itu penuh atau tidak. Logikanya bagaimana ya? Jika jumlah elemennya itu sama dengan dari maksimum queue size-nya. Jumlah elemennya ya, bukan indeksnya, tapi jumlah elemennya adalah mark queue size-nya. Lalu NQ itu logikanya adalah NQ digunakan untuk menambahkan data ke antrian. Kita gunakan fungsi NQ. Jika dia full, maka dia tidak bisa menambahkan. Di sini kita cetak stack full misalnya. Tetapi kalau dia masih belum full, maka kita tambahkan item tadi ke elemen yang paling belakang di antrian. Lalu di sini ada fungsi SMT, digunakan untuk memeriksa apakah antrian itu kosong atau tidak. Jika kosong, itu tandanya adalah ya tadi, kalau tadi rear sama frontnya sama dengan min 1, atau rear sama dengan front itu sudah kosong. DQ-nya kita cek pertama adalah apakah dia kosong atau tidak. Kalau dia tidak kosong, kita remove item yang paling depan. Kita kembalikan item yang paling depan. Nah, untuk implementasinya bagaimana? Yang pertama misalkan menggunakan array base antrian. Nanti ada dua cara implementasi, dua pendekatan. Ada dua pendekatan implementasi. Yang pertama, pendekatan pertama di sini. Jadi frontnya itu selalu naik. Jadi ketika kita di queue, maka frontnya ini bisa terus bergerak ke depan kayak tadi ya. Ketika diambil yang ini ya, ini frontnya naik terus sampai dia kosong, atau nanti ketika dia nambah maka rearnya naik. Itu pendekatan yang pertama. Terus seperti itu. Nah, ini nanti ada kelemahannya. Kelemahan dari implementasi satu itu kan karena frontnya naik, dia indeksnya akan segera menuju ke maksimum size-nya. Jadi kalau sudah indeksnya ke maksimum size, walaupun di sini datanya kosong,
maka nanti akan dianggap penuh. Kenapa penuh ya? Kalau di array kita tidak bisa menambahkan indeks n ke n, atau ya, kita tidak bisa menambahkan indeks ke n. Maksimum yang kita bisa gunakan adalah n-1. Jadi kalau frontnya naik walaupun datanya tinggal 1, ya, misalkan di sini frontnya dan rare-nya juga di sini, maka karena dia naik terus, maka nanti akan menyentuh ke n. Dan ini walaupun dia tidak penuh, nanti tetap tidak bisa ditambahkan data karena array-nya tidak bisa menampung untuk indeks yang lebih besar dari n-1. Lalu implementasi yang kedua, kita menggunakan wraparound configuration. Jadi kalau misalkan datanya seperti ini muter lagi ke depan. Jadi kalau dia sudah sampai sini, jadi yang kosong ini gabung ke sini. Seperti ini. Jadi walaupun dia sudah menyentuh ke n-1, maka dia akan kembali lagi ke 0. Sehingga dia bisa menambahkan data selama dia di sini tidak penuh. Kalau dia di sini sudah penuh, maka sudah tidak bisa lagi menambahkan data. Nah, ini wraparound configuration, jadi modelnya kembali lagi ke data awal. Nah, ini untuk yang implementasi yang pertama ya, untuk yang konsep yang satu. Ini lebih mudah, tapi ya itu tadi tidak bisa digunakan ketika nanti indeksnya menyentuh ke maksimum ukuran dari antriannya. Di sini dikatakan, di sini dikonfigurasi ya, ketika kita membuat sebuah structure. Yang pertama kita definisikan adalah rear-nya -1 dan front-nya -1. Lalu ada fungsi di sini SMT. Ini digunakan untuk memeriksa apakah dia kosong atau tidak. Tandanya kosong tadi ketika front sama dengan rear. Dimanapun tempatnya, kalau front sama dengan rear maka dia kosong. Nah, untuk implement 1 itu untuk full-nya. Full-nya itu rear-nya itu sama dengan mark usize -1. Sudah full. Walaupun front-nya itu mungkin berada di mark usize -2 gitu ya. Tapi dari konsep implementasi ini sudah dianggap penuh karena array-nya sudah menyentuh -1. Walaupun data di sebelumnya itu kosong gitu, nggak ada isinya. Lalu bagaimana proses NQ-nya? Ini tadi gampangnya ya. Kalau NQ menambahkan antrian ya kita cek dulu apakah dia penuh atau tidak. Kalau dia belum penuh ya kita tambahkan. Kita tambahkan rear-nya untuk proses NQ-nya. Itemnya naik. Rear-nya naik, itemnya ditambahkan ke nilainya adalah nilai item yang baru dimasukkan. Lalu untuk DQ-nya gimana? Ya asalkan dia tidak kosong. Tandanya dia kosong adalah front sama dengan rear ya. Kalau front sama dengan rear ya nggak bisa di DQ ya, karena dia kosong. Caranya gampangnya ya ini. Frontnya naik, frontnya ditambah. Lalu kita ambil itemnya. Untuk yang implementasi 1. Lalu bagaimana dengan implementasi 2? Implementasi 2 ini konsepnya seperti ini. Dia dibuat seperti lingkaran ya. Pertama, ketika dia kosong, di sini di set frontnya dan rear-nya sama dengan 0. Lalu misalkan datanya ada 3 ya, maka frontnya 0, rear-nya di sini 3. 0, 1, 2, 3. Jadi ada nanti space yang memang 1 itu yang dikosongkan.
Jadi kalau kita nambahkan data lagi, maka dia naik ke 4. 0, real-nya 4. Lalu kita tambah data lagi, misalkan 5. Maka real-nya akan ke 5. Lalu kita hapus datanya, front-nya naik ke 1. Front-nya 1, sini kosong. Tadi udah 5. Nah, 5 kalau kita tambahkan dia ke 0. Dia ke 0. Bukan ke 6 ya, ke 0. Dan seterusnya. Muter terus. Tapi harus ada satu space nanti yang disisakan. Nah, sekarang gini, kalau misalkan tadi 5 ya. 5 kita tambahkan jadi 0. 0 itu dari mana ya? Kan gitu pertanyaannya. Kita lihat sini size-nya. Ini size-nya ada 6 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini size-nya 6. Jadi kita bisa definisikan next rear-nya, rear selanjutnya adalah size rear plus 1 ya. Rear-nya, tadi kan rear-nya 5. Rear plus 1 di sini misalkan gini, kita mau tambahkan misalkan di sini. Misalkan aku kerja yang J1 ini sudah kosong. Sehingga rear-nya nanti ketika tambahkan ini adalah ke sini. Ke 0. Berarti nilai 0 ini didapatkan adalah rear plus 1 berarti 5 tadi ditambah 1 sama dengan 6 ya. Dimodkan atau sisa bagi dari maksimum size-nya. Maksimum size-nya 6. Jadi 6 mod 6 itu sama dengan 0. Maka dia naiknya ke 0. Anggap aja sini misalkan kosong lah. Kalau kita nambahkan rear-nya lagi, tadi berarti rear-nya adalah 0 tambah 1 dimodkan dengan 6 ya, 1 dan naik ke sini. Nah, ini kondisi Q full ya. Tandanya apa? Di sini ya, 0. Ini berarti frontnya 0 dan rear-nya 5. Di sini kalau kita lihat ya, dia dikatakan penuh ketika front itu sama dengan rear plus 1 mod 6 atau di sini karena katanya 6 mod 6. Front sama dengan ketika front sama dengan rear plus 1 dimodkan dengan maksimum size-nya, itu maka dia penuh. Sama dengan yang ini. 3 tambah 1 4 mod 6 ya 4 ya. Ketika rear plus 1 mod maksimum size-nya sama dengan front, maka itu penuh. Itu berarti kondisi antrian itu penuh. Kalau kita menggunakan ya implementasi 2. Nah, ini untuk implementasinya. Di sini untuk NQ-nya, berarti kan di sini rear sama dengan rear plus 1 mod maksimum size. Nah, ini ketika kita cek dulu ya, ini adalah untuk menambahkan rear-nya. Ketika rear-nya sama dengan front, maka ini terjadi kesalahan ya. Jadi berarti front-nya bukan kesalahan ya, ini berarti penuh. Maka kita perlu kembalikan lagi rear-nya ke nilai sebelumnya. Jadi kita bisa set di sini penuh, lalu kita kembalikan lagi, kita mundurkan lagi ini rear-nya. Kita bisa tampung nilai rear-nya. Kalau dia tidak penuh, maka di sini Q sama dengan rear sama dengan item. Jadi untuk menambahkan kita cek dulu kalau dia sudah sama dengan front, tapi ya kita cek kalau dia sama dengan front maka dia sudah penuh atau di sini terjadi kesalahan. Lalu di sini untuk DQ-nya gimana ya? DQ-nya kalau front sama dengan rear maka dia kosong. Ketika front sama dengan rear maka dia kosong. Kalau dia kosong ya nggak bisa di DQ, tapi kalau dia ada isinya di sini front plus 1
frontnya ditambah 1 dipersenkan atau dimuatkan dengan di sisa bagi ya, operasi sisa bagi dari marquee size-nya. Lalu kita kembalikan frontnya. Ini tricky. Lalu bagaimana dengan konsep menggunakan list ya? Kalau nge-list lebih mudah lagi ya. Kita langsung bisa menggunakan implementasi yang jenis kedua ya. Kita nggak perlu pusing-pusing lagi menghitung rear sama frontnya kalau menggunakan list. Ya logikanya kalau kita menggunakan single link list yang non sirkuler untuk yang NQ misalnya, untuk memasukkan antrinya itu berarti tambah masukkan ke antrian ya, tambah depan. Lalu DQ-nya itu berarti hapus belakang. Untuk NQ-nya tambah depan, untuk DQ-nya hapus belakang. Itu gampangnya kalau kita menggunakan list space. Ini kalau kita pelajari juga sama logikanya. Ini juga sama untuk DQ-nya. Kita telusuri ya, sampai dia di belakang. Ini kebalik ya. Kalau ini malah dia menggunakan front sama menggunakan dia menggunakan rear ya. Jadi menggunakan kalau kita kemarin menggunakan head dan head saja, kalau ini konsepnya head dan tail. Jadi ketika dia menggunakan tail ya nambah belakang langsung di set di sini adalah rear-nya. Kita tapi bisa untuk menuju ke rear-nya itu kita bisa telusuri menggunakan yang head kemarin. Kita ganti ini menjadi elemen lingkaran ya. Nah, untuk yang kalau konsepnya kita menggunakan array ini, maka tidak perlu lagi ada pointer, kecuali nanti menggunakan list. Ini untuk elemen lingkarannya sendiri, ini adalah ADT atau datanya nanti yang akan ada di dalam stack. Lalu kita buat sebuah kelas namanya apa aja, stack. Nah, untuk datanya ya, untuk di array stack itu adalah kita bisa definisikan langsung define max type, misalkan size ya, max size. Kita definisikan di sini model 100. Lalu kita punya di sini integer top. Lalu kita punya elemen lingkaran. Ini elemen. Untuk elemen lingkaran kita hapus saja di lingkaran saja. Lingkaran gitu.
namanya di sini elemen, ini adalah array. Jumlahnya ini adalah datanya. Kita punya top, kita punya elemennya adalah lingkaran. Lalu tadi ada fungsi get s, kita ganti dengan konstruktor ya. Kita ganti dengan konstruktor. Berarti konstruktornya adalah hashtag, isinya adalah top sama dengan min 1. Itu aja sih, karena ini udah didefinisikan elemen ini. Lingkaran elemen dari stack ini. Lalu kita punya fungsi boolean. Boolean is empty dulu. Is empty. Apakah dia kosong? Returnnya adalah top lebih kecil 0. Ya. Kalau dia kosong di set min 1, ya kita bisa saja min 1 ya. Top sama dengan min 1, tapi lebih amannya kalau dia lebih kecil 0, dia empty. Lalu boolean is full. Is full ini kalau topnya lebih besar sama dengan, jadi sampai sama dengan dia maksimum stack size ya, yang 1, nanti dia penuh. Kita coba dulu stack, misalkan stack ya, dia otomatis akan memanggil fungsi ini ya, stack. Kita cek aja si out stack is empty. Fungsi empty ini berfungsi atau tidak. Jadi ini akan mengembalikan angka 1, menandakan dia true. Ya, jadi outnya 1, berarti fungsi empty ini benar. Kita coba is full, apakah dia full? Maka dia akan mengembalikan 0 ya, karena dia belum ada isi datanya. Oke,
Oke, is empty, is full sudah bisa. Lalu kita tambahkan fungsi push dan pop ya, karena hanya itu saja untuk stack itu, push sama pop. Tadi kan sini top. Ya. Untuk pushnya kita gunakan void saja. Void push elemen. Jadi elemennya yang kita masukkan adalah lingkaran. Sini item. Ya. Jadi lingkaran di sini item. Kita tambahkan item ini ke dalam elemen. Untuk menambahkan di push-nya kita cek dulu apakah dia penuh, is full dulu. Jadi kalau dia penuh ini nggak bisa ditambahkan. If is full, kalau dia penuh, kata saja cout stack penuh. Online else, else-nya kita tambahkan. Untuk push-nya itu gampangnya adalah elemennya kita tambahkan lingkaran. Yang ditambahkan adalah topnya, tapi topnya kita tambah satu. Sebenarnya top gini ya, kalau menambahkan satu kan bisa top sama dengan top plus satu ya, seperti ini boleh. Lalu di sini elemen top sama dengan item. Misalkan seperti ini ya. Atau kalau mau singkatnya atau ringkasnya, ini topnya ini plus plus ya. Ini sama aja, elemen top sama dengan item. Tapi lebih ringkas lagi kalau misalnya ini gini. Jadi kalau top plus plus ini topnya ditambahkan satu, tapi kalau di beda baris kayak gini sih nggak bisa di apa ya, nggak bisa di rasakan bedanya dengan kalau misalkan plus plus top gitu. Kalau hanya dalam seperti satu baris hanya berisi seperti ini. Tapi kalau kita misalkan ya punya A sama dengan top plus plus gitu, maka nilai A ini, misalkan topnya pertama 0 ya, misalkan topnya 0, maka nilai A ini adalah 0. Jadi topnya dikembalikan ke A dulu, baru ditambahkan. Tetapi kalau kita gunakan plus plus top, ya, maka topnya ditambahkan dulu. Kalau tadi 0 berarti sekarang 1, setelah ditambahkan baru dimasukkan ke A. Ya, bedanya itu plus plus top sama top plus plus. Jadi kita kalau satu baik kayak ini nggak ngaruh sebenarnya, nggak banyak yang bisa dibedakan. Nah, jadi kalau kita bisa gunakan plus plus top atau top plus plus kalau di 42 ini. Tetapi kalau kita mau ringkas, kita bisa tambahkan di sini. Dan kebalik ya. Kalau ini terbalik ini salah ya. Kalau yang di sini dia harus ditambahkan dulu topnya. Setelah ditambahkan topnya baru itemnya dimasukkan. Ya. Jangan dimasukkan dulu baru topnya ditambahkan. Dia akan nimbah ke data sebelumnya. Nah, ini untuk push ya. Oke, sekarang kita coba push. Kita push lingkaran ya. Lingkaran L1 misalkan 10 gitu. Lalu di sini stack titik push, parameternya adalah lingkaran L1. Lalu kita cek apakah dia kosong, is empty.
tentunya dia kalau udah di push berarti dia tidak kosong lagi ya, tidak kosong lagi. Ya kalau kita menggunakan pointer ya bisa seperti itu. Atau untuk yang pushnya kita tambahkan satu lagi ya, kita bisa push dengan menggunakan double radius ya, radius. Lalu sini lingkaran item ya, sama item bisa radius ya. Kita coba pushnya ini L1, lalu kita push lagi misalnya pakai 0,5 misalkan atau 5,5 misalkan. Coba. Ini datanya sudah ada 2 ya pushnya. Ini kita bisa gunakan untuk pushnya. Kita bisa tambahkan item lingkaran atau kita bisa tambahkan radiusnya lalu kita bentuk sebuah lingkaran lalu kita tambahkan ke item. Lalu untuk yang popnya, pop ini mengembalikan elemennya ya, mengembalikan elemen lingkarannya. Jadi untuk pop sendiri ini harus mengembalikan lingkarannya, lingkaran pop. Kalau pop tanpa parameter. Nah, pop ini kalau diceknya kalau kosong atau tidak ya. Kalau dia kosong berarti tidak bisa di pop atau tidak bisa diambil, tidak bisa di remove. If is empty, jika dia kosong, cetak saja. Ini stack kosong. Kayak gini. Else-nya, nah kalau else-nya adalah, tapi ini harus ada return ya. Lingkaran di return apa ya? Kalau ini kayaknya harus pakai pointer ya nanti. Oke. Kita coba nggak usah pakai pointer dulu. Ya kan nggak pakai pointer ini tidak bisa return nol ya. Kalau dia kosong harusnya returnnya ini nol. Tapi kalau dia nggak pakai pointer nggak bisa return nol. Return nol. Ini nggak bisa.
Nah, sekarang kalau pop ya, pop itu berarti kalau datanya tidak kosong, berarti topnya dikurangi, lalu eh, data yang paling atas dikembalikan, lalu topnya dikurangi. Berarti returnnya adalah return elemen yang paling atas top lalu dikurangi. Nah, ini bedanya di sini. Jangan kebalik ya, jangan dikurangi dulu baru di returnkan. Tapi ini kayaknya nggak bisa kalau kita compare. Nah, ini return null tidak mau, maka untuk popnya ini kita returnnya adalah pointer. Lalu di sini di elemennya kita coba. Dia harus membalikan pointer juga. Ini kita harus deklarasikan lagi. Terus buat sebuah pointer lingkaran, lingkaran ini adalah pointernya misalnya TMP ya, lingkaran ya TMP aja sama dengan new lingkaran ya, lingkaran ini topnya, bukan, lingkaran sama dengan new lingkaran elemen top ya. Ini elemen kalau elemen top nggak mau deh. Elemen top ini harus merekannya ya. New lingkaran elemen top titik radius ya. Nah, ini topnya kita kurangi 1, di sini top min. Di topnya nanti berkurang. Tapi topnya sebelum dikurangi ini dikembalikan dulu, dijadikan dia TMP. Lalu kita coba, ini kan kita push ya, push lagi misalnya
15 ya, 15 terus lagi misalkan 20 gitu ya. Tapi ini last in first out ya. Last in first out artinya yang pertama, yang terakhir dia masuk, dia yang pertama kali keluar. Ketika kita pop ya, maka yang terakhir dia keluar adalah yang keluar adalah yang terakhir masuk, jadi 20. Kita coba si out pop ya. Stack itu pop, lalu kita cetak radiusnya. Kalau pop tadi mengembalikan lingkaran ya, lingkaran dalam bentuk pointer, maka kita cetak di sini radiusnya. Terusnya radiusnya adalah 20. Kita compile, kita coba inline. Kita pop sampai dia 5 kali ya. Kita pushnya 4 kali. Lalu kita coba pop 5 kali. Ini berarti 20, 15, 5,5, 10 ini stack kosong. Kita coba cetak topnya. Oke, untuk yang implementasi stack list ya, yang listnya itu tugas ya, tugas kelompok saja kalau ini. Jadi anggotanya ada 3 ya.
Kalian tambahkan di sini 1, 2, 3, 4, 5 fungsi ini sama fungsi utamanya nanti untuk test case-nya. Di GitHub kalian nanti dibagi tugasnya saja. Jadi tidak boleh satu orang itu mengerjakan semuanya. Jadi nanti misalkan si yang nomor 1 ngerjain fungsi is empty, is full, atau yang push, atau yang ini, apa yang pop gitu. Nanti saya lihat di GitHub-nya. Kalau yang tidak ada aktivitasnya atau tidak mempunyai kontribusi untuk pengerjaannya ya nggak ada nilainya, walaupun ada namanya di sini. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, saya kira cukup. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.